Di tahun 2021, di usiaku 16 tahun, aku udah mulai membuat cerita hidup yang mungkin kelam, tapi aku mau bangkit. Di usia 16 tahun, ya, udah hamil. Kenapa aku di usia 41 ini udah punya cucu? Tapi aku menikah muda. Dan pada akhirnya, ya, putus. Di saat aku hamil 6 bulan, aku udah pisahan. Aku bersuami bagaikan air dan minyak, dan gak pernah bisa bersatu. Kamu tahu apa yang aku rasakan? Di situ aku gak pernah namanya meminta pertanggungjawaban. Gak pernah aku itu meminta untuk membesarkan anakku. Itu masih ada pernikahan. Kalau tidak percaya, saksi masih hidup. Pernah gak aku meminta untuk biaya anakku? Pernah gak aku meminta untuk biaya sekolahnya di saat dia sakit? Enggak. Di situ aku sakit. Itu perjuanganku yang gak pernah ada yang tahu. Kenapa aku sekarang ucap tergores? Karena itu gak akan bisa aku lupakan perjuanganku itu. Jadi kalian yang baru berjuang, kalian yang mungkin janda, kalau kalian mau berusaha pasti kalian tuh bisa. Ya, di tahun 2002, tepatnya April, aku melahirkan. Dan kalian tahu, sangat sedih memang. Aku waktu itu mau beli susu anakku aja aku nggak punya. Ada yang tersinggung. Ini cerita kebenaran dan nggak bisa ditutupin. Mungkin orang akan lupa, tapi aku nggak akan bisa lupa. Sekarang disia-sia, aku nggak akan rela. Dulu aku sampai namanya kerja, ya, ngangkut tahu singkong 50 kilo aku angkut. Itu tempat orang waktu itu 1 kilonya itu 50 perak tahun. Aku bawa 50 kilo sampai aku tuh mau pingsan. Itu udah aku alami waktu anakku umur 6 bulanan. Karena apa? Untuk membiayai anakku. Di situ setiap hari cuma air mata. Mungkin orang yang deket sama aku semua tahu perjuanganku, masih ingat semua perjuangan aku. Kenapa aku jadi orang yang sekarang besar kepala, keras kepala, nggak bisa diatur? Karena semua udah aku lewati. Ini kisah sedihku, aku nggak merasa aku benar. Karena dulu mungkin aku angkuh. Mungkin dulu aku masih terlalu muda. Tapi aku bukan ngambil jalan yang salah. Sampai pada akhirnya aku nih berjanji sama diriku sendiri. Sakit hatiku ini akan kujadikan landasan untuk keberhasilanku. Jadi aku kerja keras, yes. Kerja keras. Terus sampai aku nggak berani untuk menikah sebenarnya. Aku nggak mau menikah waktu itu. Di usia anakku 9 bulan. Karena dengan perjalanan hidup di kampung itu susah sekali. Mau cari uang 10.000 aja sangat-sangat susah waktu itu ya. Aku memeras keringat sampai sekarang. Tetanggaku yang dulu perjuangan yang ya memang udah tua. Waktu itu aku paling muda sendiri ikut ngangkut singkong gitu ya. Itu sampai kalau denger lihat aku pulang sering masih pegang tanganku, ya Allah nasibmu dulu gitu. Orangnya masih ada. Setiap pulang kalau ketemu dia pasti akan seperti itu. Karena apa? Memang sangat pahit. Tapi itu pilihanku sendiri. Ya. Jadi kembali lagi ke anakku 9 bulan, pada akhirnya aku kerja. Aku kerja ke Jogja. Nggak sampai di situ. Anakku jadi rebutan, guys. Anakku waktu itu diambil lah sama bapaknya. Dan keluarga aku nggak terima dong. Aku sendiri juga nggak terima. Di saat aku hamil, nggak ada yang peduli. Dan pada akhirnya, aku pulang. Aku ambillah anakku. Dengan perjanjian, kalau ikut aku, memang di keluarga sana semua udah bilang. Semua tanggung jawab ke aku. Dan aku bilang apa? Oke.
Dan kenapa aku ini nggak pernah meminta. Kalau dia mau kasih monggo, dan aku nggak pernah menerima. Ya, yang menerima itu anakku. Mungkin dia dibeliin perhiasan, kalung, gelang, tapi Pak ya cukup. Baju, jatah bulanan, Kak. Sekarang dia kaya, ya pantas. Tapi nggak apa-apa, aku nggak minta. Nah, terus di usia anakku 4 bulan, maaf, 4 tahun, aku cerai diam-diam. Ya, kalau dulu tuh namanya rapak. Aku minta. Sampai waktu itu pun aku pernah membuat surat pernyataan. Aku ceraikan aku yang biayai, tanda tangan aja, aku nggak akan menuntut. Walaupun aku dari hamil sampai anakku besar, itu aku nggak menuntut apa-apa. Tapi kalau kamu mempersulit perceraian ini, aku akan tuntut bulanan. Pada akhirnya apa guys, dia tanda tangan. Banyak orangnya. Pernah sempat aku bilang, harta berapapun yang kamu punya, karena kamu tidak ada pertanggungjawaban atas anakku, bisa habis. Itu dulu yang aku ucap. Dan akhirnya kita bercerai. Tapi nggak sampai sini. Dulu anakku itu ya sakit-sakitan. Ya, aku usaha, aku besarkan, berobat rutin. Waktu itu tahu sendiri yang punya anak ya, yang punya pengobatan rutin itu berapa aja uang yang keluar. Itu aku nggak pernah minta guys, masih bersambung. Ya memang ini pribadi, tapi biar apa ya, pelajaran penguat teman-teman yang baru berjuang di luar sana. Selamat berjuang, jangan pernah nyerah. Kalian nggak sendiri, beratnya hidup berat.